Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam pramuka. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya Gloria Irene Sarin akan menjelaskan sejarah Sumpah Pemuda dan makna Sumpah Pemuda. Teman-teman, sejarah singkat Sumpah Pemuda bagi warga negara Indonesia. Tanggal 28 Oktober pastinya menjadi hari yang bersejarah untuk rakyat Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah hari di mana dicetuskannya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari Putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia, yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dalam Kongres Pemuda II yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan. Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan Wage Rudolf Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta 28 Oktober 1928. Nah, kawan-kawan, setelah kita mengetahui sejarah Sumpah Pemuda tadi, apa sih makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia telah dilahirkan, dan dalam proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong pemuda untuk membulatkan, dan dalam proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kolonialis. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong pemuda untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Para pemuda tidak lagi berjuang sendiri, melainkan bersama-sama. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isu penting sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Apapun makna dan pengertiannya, satu hal yang pasti, bagaimana momen ini harus dijadikan sebagai titik untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai sejarah dan makna Sumpah Pemuda. Terima kasih telah menyimak video saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam pramuka. Salam pramuka. Halo, perkenalkan nama saya Elvianti Toding Layuk. Saya di sini akan menjelaskan tentang SKU Penggalang Terap nomor 4 yang isinya menjelaskan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sebagai organisasi pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa disingkat sebagai PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Pada saat didirikan, memiliki 51 negara anggota, dan saat ini terdapat 193 anggota. Organisasi dan organisasi antar negara, organisasi dan organisasi antar negara, tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang berstatus sebagai pengamat. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elizabeth. Saya di sini akan menjelaskan SKU Penggalang Terap nomor 3, yaitu menjelaskan arti toleransi.
Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati baik antar individu ataupun antar kelompok. Di Indonesia, sikap toleransi sangat dijunjung tinggi, bahkan hingga masuk ke dalam hukum negara. Hal ini karena Indonesia memiliki beragam agama, suku, dan budaya. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat luas. Selain itu, sikap toleransi juga mampu mencegah terjadinya diskriminasi di antara satu sama lain. Sikap ini pun dipercaya mampu menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.